Realita Perang Kamang. Perang Kamang merupakan bagian dari lintasan sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Suatu sejarah heroik dan patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, di mana pada waktu itu telah terjadi perlawanan rakyat yang sengit dan gigih dengan senjata utama adalah semangat yang membara untuk mengusir penjajah. Perang Kamang itu adalah pertempuran kejam di Kampung Tangah antara tentara Belanda dengan pasukan rakyat yang menyerbu dari Nagari Kamang, sekarang Kamang Hilir, di bawah pimpinan Muhammad Saleh Datuk Rajo Pangulu. Setelah terjadi serangan gelombang kedua dari pasukan rakyat Kamang, ikut serta pasukan rakyat dari arah Bansa yang digerakkan oleh Haji Abdul Manan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Perang Kamang, supaya lebih jelas realitanya, Perang Kamang tersebut ada hal yang sangat prinsip disampaikan terlebih dahulu dalam sejarah ini, yakni Kamang itu sendiri. Pada tahun 1908, Kamang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu Kamang sebagai nagari dan Kamang sebagai kelarasan. Kamang sebagai nagari pada tahun 1908 adalah Nagari Kamang Hilir sekarang, bukan Kamang sebagai sebutan seperti sekarang ini, Kamang Hilir dan Kamang Mudia. Adanya sebutan Kamang Hilir dan Kamang Mudia dimulai pertengahan tahun 1949, di mana pada waktu itu perang untuk mempertahankan kemerdekaan sedang berkecamuk di Kamang. Entah apa tujuannya, di antara tokoh-tokoh yang hanya mengatasnamakan anak nagari antara lain Saibi Sultan Lembang Alam dari Nagari Kamang, Aka Datuk Gunung Hijau dari Nagari Surau Koto Samya, dan Patih Amuin Datuk Rangkayu Marajo dalam suatu rapat di anak ayah dalam Koto Kamang sepakat untuk menambah hilia di belakang Kamang sehingga menjadi Kamang Hilir, sedangkan Nagari Surau Koto Samya diubah menjadi Kamang Mudia. Kamang sebagai kelarasan. Dalam sistem pemerintahan ada yang namanya laras. Laras dibentuk setelah adanya plakat panjang. Dalam catatan sejarah yang didapat, kelarasan Kamang terdiri dari 4 nagari, yaitu Nagari Kamang, sekarang Kamang Hilir, Nagari Boki, sekarang Kamang Mudia, Suayan, dan Sungai Balantia. Nagari Kamang yang terkenal dengan kerevolusionerannya semenjak pergolakan Patri 1821 sampai 1833 menolak dengan tegas diberlakukannya income blasting, pajak langsung oleh pemerintah kolonial terhitung 1 Maret 1908. Rakyat di negari ini langsung menentangnya. Mereka menyusun kekuatan untuk menghadapi Belanda, sehingga meletus Perang Kamang yang termasyhur itu pada tanggal 15 Juni 1908. Bagaimana kronologis dari perang tersebut dapat dipelajari dari berbagai sumber, dari literatur yang ada dan dapat dipercaya. Adapun sebab dari perang ini adalah penerapan blasting yang disampaikan oleh kontrolir Oud Agam J. Westereng kepada para laras yang ada di wilayah dalam suatu rapat di kantornya. Dalam rapat tersebut, dari sekian banyak laras yang hadir, satu-satunya hanya Garang Datuk Palindih menyanggah dengan gigih bahwa blasting tidak mungkin dilaksanakan karena membebani rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Rapat menjadi kacau, tidak ada keputusan untuk penerapan blasting. Para laras berjanji akan membicarakan masalah ini terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh yang ada di nagarinya. Demikian halnya dengan laras Kamang Garang Datuk Palindih, membicarakannya dengan W. Karimudo, seorang cedik pandai
dan seorang ulama. Mereka membawa masalah ini ke dalam kerapatan adat negeri Kamang. Atas dasar cupak dan salingkah suku, adat dan salingkah nagari, ketentuan yang berlaku dalam negari, para pemimpin masyarakat sudah membulatkan tekad mereka untuk melawan pemerintah. Berpedoman pada gejala dan fakta yang ada di lapangan, menyusul diadakan sidang pada tanggal 30 Maret 1908, kerapatan Nini Mamak Negeri Kamang sepakat mengangkat Muhammad Saleh, Datuk Rajo Pangulu sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda. Dengan diangkatnya Datuk Rajo Pangulu sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda, beliau mengkonsolidasikan dengan semua tokoh yang ada, baik tokoh agama, tokoh adat, jadi pandai bahkan dengan kaum ibu. Untuk mensosialisasikan belasting lebih lanjut, Westeneng beberapa kali mengunjungi langsung Laras Kamang yang berkantor di Johor, Kamang. Laras Kamang yang bijaksana dalam menghadapi Westeneng tidak sendirian. Beliau melibatkan semua tokoh yang ada di wilayahnya. Pernah dalam suatu pertemuan lain dengan Westeneng di kantor Laras Kamang, dia yang percaya diri menyanggah perkataan Westeneng. Tuan Westeneng yang kami hormati, penetapan belasting tidaklah mungkin. Maaf Tuan sebelumnya, keadaannya ialah kami telah Tuan tipu dengan disuruh menanam kopi pada masa sebelumnya. Kemudian kopi itu Tuan beli dengan harga murah kepada kami. Tuanlah yang sebenarnya harus membayar kepada kami. Tapi kenapa kini Tuan yang meminta uang kepada kami? Bukankah Tuan pandai membuat uang? Maaf sekali lagi Tuan, sesen pun tidak akan kami berikan. Musuh tidak dicari, kalau datang tidak dielakkan. Asa hilang kedua terbilang. Datuk Rajo Pangulu dan pemimpin Kamang lainnya berhasil menggelorakan semangat rakyat, berikrar memusatkan perlawanan dan memekikkan anti penjajahan dengan semboyan perang adalah jalan yang terbaik dan bukan sia-sia sekalipun kalah. Sehingga pasukan rakyat seolah-olah mempunyai kekuatan gaib menghadapi perang menempuh maut tanpa ragu. Sementara itu Wahid Karingmudo bersama Haji Sami pada pertengahan Mei 1908 berusaha menghimpun kekuatan dengan menemui Datuk Mudo di Payakumbuh, Syekh Koto Baru dan Padokayo di Suayan untuk meminta petuah sekaligus penangkal untuk persiapan menghadapi perangan yang tidak lama lagi. Pada tanggal 2 Juni 1908 di Masjid Taluk Kamang diadakan rapat besar yang dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai daerah, tidak hanya dari Agam Tuo, melainkan juga dari Lubuk Basung, Manggopoh, Padang Panjang, Batu Sangkar dan lain-lain. Rapat itu langsung dipimpin oleh Muhammad Saleh Datuk Rajo Pangulu. Semua utusan sepakat untuk melaksanakan apa yang telah dan harus dipersiapkan untuk menentang Belanda. Mereka juga mengambil keputusan rapat dengan kebulatan tekad melancarkan aksi untuk menentang Belanda sekaligus menentukan tugas masing-masing. Persiapan selanjutnya, selain memesan dan mengasah rudui, Datuk Rajo Pangulu bersama-sama dengan tokoh Kamang lainnya juga memesan senjata ke Salo. Haji Abdul Manan membawa kata sepakat untuk menyusun dan memimpin perlawanan di Bukit Bangsa Pauah. Pada saat yang semakin genting, semangat jihad pun dikobarkan, terutama di masjid-masjid dan surau-surau. Penduduk pun terus-menerus dimotivasi dalam rangka meningkatkan moral. Pelatihan silat digiatkan, begitu pula dengan ilmu batin tahan senjata tajam disiapkan.
Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 1908, salah seorang anggota pasukan bernama Malin Mencayu datang kepada Karimudo untuk mencoba jimat yang didapat dari Angku Syekh di Lakuang, daerah Payakumbuh. Mula-mula jimat dimasukkan ke dalam tabung lalu ditembak. Ternyata bambunya bolong. Kemudian diikatkan pada ayam dan ditembak. Ternyata ayamnya tidak mati. Persiapan selanjutnya ialah rapat besar di Surau Tuanku Pincuran yang dihadiri oleh tokoh-tokoh perlawanan seperti Datuk Mahudun, Karimudo, Datuk Raja Pangulu, Tuanku Sultan, dan Datuk Tan Basa, penghulu suku dari Babuke. Di sana dipertegas lagi kesesuaian paham untuk tidak membayar pajak. Datuk Raja Pangulu meminta Tuanku Pincuran agar mengunjungi Syekh Lakuang guna belajar ilmu kebal di sana dan mengajarkannya lagi pada yang lain. Jimat-jimat akan dibuat oleh Tuanku Sultan. Pada tanggal 11 Juni 1908 diadakan lagi pertemuan di Surau Haji Abdul Manan yang dihadiri antara lain Haji Ahmad, putra Haji Abdul Manan, Marhun Putiah, Datuk Raja Pangulu, Si Hitam, Datuk Marajo, Siti Asiah, dan murid atau pengikut Haji Abdul Manan. Beliau meminta semua jangan ragu mati syahid, dan kalau dia sendiri tewas agar perjuangan diteruskan. Dia yakin dapat menghadapi Belanda dengan segala akibatnya, walaupun pada saat-saat terakhir banyak pula pengikutnya yang menarik diri. Keadaan di Kamang dan di Mage semakin memanas. Westeneng melaporkan kepada Heckler, Gubernur Sumatera Barat, tanggal 14 Juni 1908. Westeneng melaporkan bahwa keadaan di Kamang dan di Mage saat itu sangat serius dan tidak menguntungkan atau berbahaya. Diharap tindakan darurat segera diambil dengan menangkap para pengacau. Sasaran penangkapan adalah para mereka yang gencarnya menyuarakan anti pajak yang berada di Tangah atau Kamang. Direncanakan dengan bantuan 3 patroli tentara menuju Tangah. Kemudian setelah diadakan penangkapan di Tangah, kita tunggu apa reaksi penduduk. Kepala Laras Kamang mengingatkan kepada rakyatnya bahwa kompeni Belanda akan datang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 1908. Rakyat yang mendapat kabar demikian segera mempersiapkan diri menanti kedatangan pasukan Belanda. Kain kafan dibagikan. Pada sore harinya orang-orang di Kamang, terutama di Tangah, memakai pakaian bagus-bagus karena mereka tidak membutuhkannya lagi. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 1908, seorang warga Mage datang ke kantor Laras hendak membayar belasting. Secara tiba-tiba dia dihadang oleh sekelompok pemuda setempat dan diancam akan dibunuh jika ia tetap meneruskan niatnya. Sebab perbuatan membayar pajak dianggap melanggar kesepakatan dan tekad bersama yang sudah memutuskan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Laras Mage yang dijabat oleh Agus Warido marah dan segera melaporkan kejadian ini kepada Kontrolir Aud Agam, Elsie Westeneng, dan meminta supaya pembangkang atau orang yang menghalang-halangi pembayar pajak itu ditangkap. Westeneng cepat tanggap dan segera menghubungi Gubernur Sumatera Barat, F.A. Heckler di Padang untuk meminta petunjuk. Jawaban hanya sepatah kata dari Gubernur Heckler. Sesuai perintah Gubernur Jenderal Van Hees di Batavia, ya, serbu. Sebelum berangkat untuk patroli, Kepala Laras Tilatang melaporkan kepada Westeneng bahwa Haji Abdul Manan mempunyai 30-50 murid yang telah diberi jimat dan sedia mati. Dengan adanya laporan dari Laras Tilatang ini, Westeneng mengubah rencana semula. Dan rencana ini disetujui oleh pejabat residen dan komandan militer setempat. Dari kantornya di Fordekok Bukit Tinggi, Kontrolir Westeneng mengerahkan 160 pasukan dengan 3 lintasan berbeda menuju Kamang. 30 orang diantaranya masuk lewat Gadut di bawah pimpinan Letnan Heine dan Cerik menuju Pau. 80 orang masuk dari arah Manggis, Pekan Kamis, Ambacang menuju Ilalang dan Tangah
dipimpin langsung oleh Westeneng. 50 orang masuk lewat Kapau, Tigolurah dan Tangah dipimpin oleh Letnan Bolding dan Letnan Skap. Pada senja hari, Belanda mengepung rumah Haji Abdul Manan, namun beliau sempat meloloskan diri. Menjelang tengah malam pukul 00 tanggal 15 Juni 1908, diterima berita bahwa pasukan Belanda tengah berkumpul di Kampung Tangah, perbatasan antara Kamang dengan Buki. Dari segi militer, daerah ini memang strategis, selain dikelilingi oleh pesawahan yang membuat pemandangan lepas ke jalan raya satu-satunya dan penduduknya tidak seberapa. Ini disadari benar oleh Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo. Para pemimpin perlawanan mulai memerintahkan kepada anak buah agar segera menyiapkan pasukan tempur. Beduk, tong-tong dan bunyian lainnya dibunyikan di setiap kampung. Pertanda perang akan dimulai. Seluruh pasukan rakyat dari setiap kampung di Nagari Kamang dengan jumlah ratusan orang bergerak di bawah pimpinan Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo. Dialah sebagai panglima perangnya. Mula-mula mereka berkumpul di Masjid Talua untuk menerima penjelasan dan instruksi penting dari pimpinan. Kemudian anggota pasukan perlawanan dibagi dalam beberapa kelompok penyerang. Setidaknya ada 6 kelompok. Ada kelompok yang dipimpin oleh Malin Manangah, Haji Muhammad Saleh, Raji Datuk Tan Basa, Kadi Abdul Ghani, Basa Marajo, dan kelompok yang dipimpin oleh Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo. Kelompok terbesar adalah yang dipimpin oleh Kadi Abdul Ghani. Setelah selesai salat sunnah berjamaah lalu ditutup dengan doa serentak dengan pekik Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mereka bergerak menuju Kampung Tangah menyerang pasukan Belanda. Untuk menuju Kampung Tangah mereka bukan lewat jalan raya, melainkan memilih jalan pintas, yaitu dari Talua menuju Dangke, melalui areal persawahan dan terus melewati dalam Koto, Rawang dan Koto Panjang. Dalam rombongan tersebut ikut 2 orang tokoh perempuan, yaitu Siti Asiah istri Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo dan Siti Anisah istri Nan Basike. Setelah sampai di Kampung Tangah, sekelompok pasukan diperintahkan masuk ke dalam rumpun padi yang sedang menguning. Sambil mengendap-endap, mereka perlahan mendekati pasukan Belanda. Kelompok yang pertama kali melakukan penyerangan terhadap seradu Belanda adalah kelompok yang dipimpin oleh Malin Manangah. Serangan tertuju pada seksi yang dipimpin oleh Sersan Schröder. Dalam serangan gelombang pertama ini jatuh korban kedua belah pihak. 3 orang pasukan perlawanan rakyat tewas ditembak serdadu Belanda. Sedangkan di pihak Belanda waktu itu jatuh korban tewas 4 serdadu pribumi asal Jawa dan 2 serdadu pribumi lainnya. Di antara keremangan malam, semua pasukan rakyat dari Kamang dapat dilihat oleh Westeneng dari tempatnya berada bersama pasukannya. Bahkan dia juga sudah mengenal bayangan Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo bersama dengan pemimpin lainnya. Dia masih belum mau bertindak karena masih punya harapan untuk meredam kemarahan rakyat. Westeneng kemudian keluar dan berteriak menyuruh pasukan rakyat pulang kembali, mengingat kekuatan kompeni cukup banyak dengan personil dan senjatanya siap dikekang. Dia juga mengingatkan segala kemungkinan bisa terjadi sekiranya pasukan perlawanan rakyat itu masih tidak mau mundur. Namun seruan itu segera pula dijawab dengan tegas oleh Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo bahwa pasukan rakyat tidak akan mundur setapak pun karena sudah berikrar bersedia mati syahid. Pasukan perlawanan rakyat masih terus bergerak maju perlahan mendekati kumpulan serdadu Belanda. Kemudian setelah dalam jangkauan serangan secara serentak mereka menerobos menyerbu kumpulan serdadu Belanda dengan senjata rudus terhunus di tangan, disertai pekik kalimat-kalimat Allahu Akbar dan La ilaha illallah yang mendirikan bulu roma.
Dengan cepatnya Westeneng bertindak memerintahkan pasukannya untuk menembak. Sebagian penyerang tewas kena peluru serdadu Belanda. Sebagian lagi mereka berhasil menerobos masuk ke kumpulan serdadu Belanda dan menyerangnya habis-habisan secara membabi buta. Ini adalah serangan kedua dari pasukan rakyat Kamang. Dalam beberapa jam saja telah terjadi lagi perang Basosoh yang dahsyat. Karena serdadu Belanda banyak yang tidak sempat menembakkan senjatanya, sementara yang lainnya lari kucar-kacir menyelamatkan diri. Pasukan Westeneng tidak menduga perlawanan sengit dan mengerikan itu bisa terjadi begitu cepat, sehingga komandan terpaksa mengeluarkan perintah mundur pada pasukannya. Perwira kesehatan Dr. Justesen dan Sersan Borsma berusaha keras mencegah serdadu mundur ketika menyaksikan seorang penyerang membelah kepala seorang sersan mereka. Setelah terjadi serangan gelombang kedua oleh pasukan rakyat Kamang, pasukan perlawanan rakyat dari Bansa Nagari Buki yang bergerak dari arah barat di bawah pimpinan Haji Abdul Manan datang menyerang serdadu Belanda yang dipimpin oleh Letnan II Leroux. Tembakan terdengar lagi bersamaan dengan serangan pasukan perlawanan rakyat. Penyerang juga berhasil menerobos masuk ke kumpulan serdadu Belanda dan menghabisi tentara Belanda tanpa ampun, sehingga berjatuhan korban pihak Belanda yang menyebabkan tentara lainnya merasa gentar. Pasukan rakyat menyerang secara bergelombang. Selama pertempuran, 10 kali pasukan rakyat melakukan serangan yang menimbulkan korban kedua belah pihak. Menurut catatan Westeneng, Datuk Raju Pangulu tewas bersama dengan 69 pasukannya dan luka sebanyak 20 orang. Di pagi hari, tanggal 16 Juni, atas kesepakatan orang dalam nagari, mayat-mayat pasukan rakyat Kamang dibawa dengan gerobak kembali ke tengah nagari Kamang. Mereka dimakamkan dekat Masjid Talua. Sewaktu pemakaman dilaksanakan khusus untuk pemakaman Panglima Perang, Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulu dan istrinya Siti Asia sengaja dibuat berdekatan. Makam tersebut pada tahun 1962 diresmikan oleh Pangap A.H. Nasution menjadi makam pahlawan dengan nama Makam Pahlawan Perang Kamang 1908. Akan halnya tokoh Haji Abdul Manan bersama anaknya Kari Bagindo tewas ditembak mati keesokan harinya di halaman rumah keluarganya di Bansa. Pasukan perlawanan rakyat dari nagari ini yang tewas dan luka menurut catatan Westeneng adalah 13 orang tewas dan luka-luka 3 orang. Semua korban yang tewas dari nagari ini semuanya dimakamkan di Kampung Budi. Sekarang makam tersebut telah masuk situs sejarah dengan nama Makam Abdul Manan. Sehari setelah terjadi perang Kamang, serdadu Belanda menangkapi semua mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perang Basosoh itu. Mereka yang tertangkap langsung dikirim ke penjara tanpa melalui persidangan terlebih dahulu. Mereka ini bahkan ada yang dihukum buang. Sebagian yang lolos dari penangkapan lari meninggalkan nagari. Di antara mereka yang ditangkap adalah Laras Kamang Garang Datuk Palindi, Datuk Siri Marajo dan Abdul Wahid Karimudo, Tuanku Pincuran, Ahmad Marzuki dan lain-lain.